Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bu Eli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya Bu Novi sudah memenuhi panggilan saya kemari. Begini Bu Novi, seperti kita ketahui kita akan melakukan supervisi di kelas. Tapi supervisi kali ini berbeda dengan supervisi biasanya. Kalau biasanya kan membuat guru-guru itu jadi takut apa mencari kekurangan atau takut dinilai gitu ya Bu. Tapi kali ini kita akan bukan melihat kekurangannya, tapi kita ingin mengembangkan potensi yang ada di Bapak dan Ibu guru. Begitu Bu Novi. Ya, gini Bu Novi, sebelum pembelajaran besok, gimana? Saya mau tahu tujuan pembelajaran Bu Novi apa ya buat besok? Oke, terima kasih Bu Eli. Ya. Tujuan pembelajaran buat besok itu agar siswa itu mengenal simbol-simbol dalam Pancasila yang pertama. Yang kedua, siswa mengenal bunyi sila dalam Pancasila. Oh baik, berarti pendidikan Pancasila ya Bu? Ya, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Kemudian metode apa yang akan Ibu gunakan besok pada saat pembelajaran? Metodenya itu kan kelas 1 ya. Metodenya itu ceramah, diskusi juga bisa masuk. Ceramah, diskusi. Ya udah itu aja. Ya, ceramah dan diskusi ya Bu ya, karena memang untuk kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Kemudian begini Bu, selain ceramah dan diskusi tadi, ada alat peraga yang akan digunakan pada saat. Oh pasti, apalagi kelas 1 ya, beda sama kelas tinggi. Kalau kelas tinggi itu lebih mudah kita menyampaikan. Kalau kelas 1 itu kan fokusnya itu cuma sebentar. Betul. Mereka belajar sambil bermain, nah gitu. Jadi harus menarik, harus memberikan video-video dalam pembelajaran. Insya Allah besok saya akan membuat PPT dan video gambar. Oh, bagus banget ya Bu, sudah memanfaatkan teknologi berarti ya, menggunakan bisa disebut tipek ya Bu. Kemudian gini, harapan Ibu dengan pembuatan PPT tadi, dengan ceramah, apa sih yang ingin Ibu berikan kepada siswa? Agar siswa itu lebih memahami, apalagi khususnya di kelas rendah tadi yang saya bilang. Dia fokusnya itu kan cuma sebentar ya, cuma berapa menit. Jadi guru itu harus bisa memberikan pembelajaran itu yang menarik, yang bisa siswa itu lebih fokus, yaitu dengan gambar-gambar tadi gitu. Jadi nggak hanya belajar, mereka juga senang. Baik. Jadi lebih ke visual ya Bu. Ya, apa juga dia menyelakakan temannya gitu, dalam arti temannya itu jadi korban gitu. Jadi kalau kelas 1 itu begini, kalau nggak bisa baca itu normal lah, namanya juga kelas 1 ya, nggak bisa baca. Jadi yang saya takutin itu periksanya itu bukan hanya nggak bisa bacanya gitu, tapi karena sudah jatuhnya ke perilaku, makanya suruh periksa gitu. Kalau kelas 1 nggak bisa baca, nulisnya belum lancar, itu aja. Jadi nggak perlu, karena udah terhadap temannya itu mengganggu, jadinya periksa lah kalau bisa. Sampai sejauh ini apa yang sudah Ibu Novi lakukan terhadap anak itu? Apa dipisah dengan yang lain? Oh jelas dipisah, dudukku paling depan Bu di saya. Dekat dengan Ibu. Depan-depanan mejanya. Supaya bisa terpantau ya. Bisa masuk ke kelas Ibu? Besok boleh jam pertama. Besok ya Bu? Besok di jam pertama berarti ya? Iya. Oke, berarti besok di jam pertama saya akan masuk ke kelas Ibu. Kalau lihat dari semua pertanyaan tadi kayaknya bagus deh. Saya tunggu besok. Amin ya robbal alamin. Sehat terus. Iya. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah Ibu senang sekali nih semuanya. Kayaknya hadir semua ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Ini. Kalau semangat
kita tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Semangat sekali. Apa kabar SD Laguan 05? Oke, apa kabar SD Laguan 05? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu, ya. Yes, nggak cuma diucapkan, tapi diterapkan, ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di rumah, ya. Beriman, harus beriman, ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan simbol Pancasila. Yang pertama apa? Yang kencang suaranya, Nak. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih Atas. Terima kasih Nasuki. Saya akan membacakan lambang Pancasila. Oke. Yang pertama. Yang pertama bintang, kedua pantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, kelima panci dan kapas. Oke, betul gak? Betul gak? Betul. Oke, tepuk tangan dulu buat Kayla, buat Askia. Ini siapa? Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Aduh, alhamdulillah. Kita sudah nyanyi-nyanyi, sudah belajar tentang simbol Pancasila dan sila-sila Pancasila. Nah, tadi kita baca tentang simbol Pancasila. Siapa aja yang tahu simbol sila pertama? Apa? Yang kedua? Ya, yang ketiga? Ya, yang keempat? Kepala banteng yang kelima? Oke, pintar. Ya, simbol Pancasila. Yang pertama, 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 padi. Yang kelima, padi dan Oke, selain belajar simbol Pancasila, tadi kita belajar apa? Ya, sila Pancasila. Oke, sebutkan ya. Pancasila 1. Tiga. Lima. Oke, mantap. Sudah bisa semua ya? Sudah paham semua ya? Dulu yuk. Belajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Ya, mantap. Pelajar Pancasila, terima kasih semuanya. Kita pulang, kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau? Siang Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Jadi apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan melaksanakan wawancara hasil observasi, pasca observasi. Kebetulan ada PP, Bu Raja Leni, dan Bu Novi yang kemarin saya sudah masuk ke kelasnya ya Bu Novi. Ya, gini Bu Novi, sedikit saya ingin bertanya, bagaimana kemarin apa yang Ibu rasakan atau ada kekurangan nggak yang menurut Ibu dalam pelaksanaan observasi kemarin? Terima kasih Bu Eri. Saya kemarin mengajar di kelas 1. Nah, kelas 1 itu
kebetulan yang belum bisa baca ada 18 orang. Iya. Iya, 18 orang. Ya memang sisi pembelajarannya itu harus dibedakan antara yang nggak bisa baca dan bisa baca. Mungkin kalau dalam segi pembelajaran ya saya udah menggunakan media yang menarik mungkin gitu, biar fokus gitu. Karena kan kelas 1 itu fokusnya itu kan sebentar, hanya berapa detik ini lagi gitu. Jadi gimana supaya fokus, ya saya menggunakan media yang menarik gitu. Mungkin terkendalanya itu hanya di waktunya aja, karena sebagian ada yang tidak bisa baca. Baik, jadi karena banyak yang nggak bisa baca sehingga tidak selesai ya Bu Novi. Iya. Jadi terkendala di Iya. waktu. Begini Bu Novi, dalam pelaksanaan kemarin itu menurut Ibu apa yang harus strategi apa lagi yang harus digunakan untuk pembelajaran ke depannya? Ya mungkin medianya lebih menarik, jadi tertarik gitu siswa untuk lebih fokus lagi dalam pembelajaran gitu sih. Atau mungkin siswanya lebih ikut terlibat langsung? Ya kolaboratif gitu, bekerja sama, jadi ada saling kerjasama antar siswa, dia gak sendiri gitu, dibantu sama temannya. Iya, berarti semacam tutor sebaya ya Bu? Iya. Kalau menurut Ibu tutor sebaya udah efektif belum di kelas 1? Efektif juga kok. Jadi yang nggak bisa baca menuntun yang belum bisa baca. Gitu. Jadi dalam satu kelompok itu ya dia bekerja sama. Baik. Kalau misalnya untuk rencana tindak lanjut ke depannya gimana? Selain metode pembelajarannya lebih menarik lagi, medianya juga harus lebih menarik. Mungkin ya dari gambar-gambar apa, terus pembelajarannya itu nggak bisa disamakan gitu, pasti bedakan. Cuman lebih baiknya sih dia berkolaboratif gitu. Iya. Satu sama lain, saling bantu. Karena biasanya dengan temannya justru malah lebih nurut ya Bu ya? Ya, karena kalau dia misalnya nggak bisa baca, dia sendiri gitu, pasti bingung kalau nggak berkolaborasi. Iya betul. Kalau untuk Bu Novinya sendiri ke depannya mau seperti apa Bu? Ya, saya akan ini juga berkolaborasi juga dengan guru yang sudah pengalaman, yang sudah mempunyai pengalaman. Kolaborasi lah antar guru. Atau misalnya gini, ada kalau misalnya Ibu untuk meningkatkan kompetensinya, Ya, misalnya dengan ikut mengikuti pelatihan, ya, dengan mengikuti pelatihan. Tapi tetap semangat ya Bu ya? Semangat. Iya. Baik Bu, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya tanya. Kemudian terima kasih saya kemarin sudah diizinkan masuk ke kelasnya. Semoga kedepannya akan lebih baik dan kita bisa berkolaborasi. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum.